Hai hai hai, perkenalkan nama aku Siti Fitriani, biasa aku dipanggil Fitri. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini aku bakal mereview tentang mata kuliah belajar pembelajaran. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Istilah model pembelajaran itu memiliki makna yang lebih luas dibanding strategi, metode, maupun prosedur. Karena model pembelajaran mencakup suatu pendekatan pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Fungsi dari model pembelajaran sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ciri-ciri dari model pembelajaran yaitu satu, rasional teoretik yang logis, di mana para pencipta atau pengembangnya itu disusun menjadi satu. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Itu lebih ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Macam-macam dari model pembelajaran. Yang pertama ada examples, non-examples. Yang kedua ada numbery has together. Yang ketiga cooperative script. Yang keempat ada PBI, problem based introduction. Yang kelima ada jigsaw, artikulasi, mind mapping, IOC atau Inside Outside Circle, yang dimana model pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagam untuk memberikan kesempatan para peserta didik agar saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Manfaat dari model pembelajaran inside-outside circle yaitu 1. Membantu peserta didik meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Nah, manfaat bagi dosen ini beda sendiri, yaitu satu, membantu dosen memperbaiki metode pembelajaran, yang kedua, membantu dosen berkembang secara profesional, yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dosen, yang keempat, memungkinkan dosen secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Apa sih pengertian dari metode? Metode itu berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Pengertian metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien. Biasanya dalam urutan langkah-langkah yang tetap atau yang teratur. Pengertian metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Metode pembelajaran itu yang pertama ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi, resitasi, metode ceramah plus. Lalu ada metode eksperimen, metode karya wisata, ada metode latihan, metode pemecahan masalah atau problem based learning, yang terakhir ada metode perancangan. Pengertian dari metode ceramah yaitu salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang metode satu ini memang dianggap paling praktis dan ekonomis. Namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah dengan menarik agar para siswa tidak cepat bosan saat mendengarkan pengajaran. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode ceramah plus ini sebetulnya mirip metode ceramah pada umumnya, tapi metode ceramah plus ini biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid.
Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Metode latihan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan memanfaatkan atau membuat sesuatu. Selanjutnya, ada metode PBL atau Problem Based Learning. Itu dilakukan di dalam kelas kecil, di mana siswa diberikan kasus untuk mensimulasi diskusi kelompok. Lalu, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Pengertian dari metode perancangan, pada metode ini tuh siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Nah, berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain sebagainya.